Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Handoko Saragi, NIM 200320116. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang budaya dan aspek fundamental manajemen risiko. Guys, sebelum saya menjelaskan materi ini kepada teman-teman atau saudara-saudaraku yang saya sayangi dan saya cintai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung saja masuk ke materi berikut ini. Pertama itu ada tentang pengertian budaya risiko, kemudian ada tahapan pengembangan budaya risiko, kemudian itu ada strategi pengembangan budaya peduli risiko. Oke, pengertian budaya risiko. Budaya risiko adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Yang kedua itu tahapan pengembangan budaya risiko. Budaya risiko hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran organisasi. Budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Kemudian bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko ini sebagaimana dimaksud di atas dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Antara lain berupa yang pertama itu komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua itu komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Kemudian yang ketiga itu penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan kemudian mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses organisasi. Terlihat dari uraian di atas, kita dapat pahamin bahwa pengembangan budaya manajemen risiko pada setiap organisasi jauh lebih penting dibandingkan membangun sebuah kebijakan dan prosedur yang rumit, karena pengelolaan risiko harus ditanamkan kepada setiap insan, organisasi, atau pegawai dari jenjang yang saling bawah sampai jenjang paling atas. Selanjutnya masuk ke bagian strategi pengembangan budaya peduli risiko. Dalam membangun budaya peduli risiko ini terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture. Di antaranya yang pertama itu ada risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal dikhawatirkan akan memberi kesan buruk atau bahkan tumbuh resistensi yang kuat dan menghalangi seseorang untuk berbuat. Padahal jika resiko tersebut benar terjadi, maka dampaknya bisa jadi lebih buruk. Kemudian yang kedua, resiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa biaya atau kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi atau memitigasi risiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Kemudian yang ketiga, daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Contohnya adalah risiko menunjukkan langsung dalam pemilihan penyedia barang dan jasa
mempunyai resiko terjadinya kecurangan yang tinggi, namun justru cara penunjukan langsung banyak dipilih oleh pembuat keputusan. Kemudian yang keempat, tata kelola. Pemerintahan yang lemah karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya untuk membangun budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi pengembangan budaya peduli risiko yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal auditor. Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko antara lain, yang pertama, komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama atau tone at the top. Sebelum penerapan risk management culture akan diimplementasikan, maka harus ada komitmen bersama dari para pemimpin atau eksekutif. Selanjutnya, pimpinlah yang menjadi pendorong dan penggerak utama untuk memulai budaya peduli risiko. Kemudian selanjutnya, pimpinan dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan atau pegawai dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Selanjutnya, yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholders mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman kepada mereka sebagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. Kemudian lakukan workshop dan training manajemen risiko untuk pimpinan di berbagai level organisasi, bahkan stakeholder lainnya seperti supplier dan partner. Hal ini supaya stakeholder yang terkait dengan organisasi kita dapat melakukan manajemen risiko dengan standar yang sama. Kemudian yang ketiga, knowledge sharing. Lakukan kegiatan-kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Kemudian yang keempat, kesinambungan dan konsistensi. Sesuatu aktivitas akan menjadi budaya atau culture jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, agar risk management culture tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian, sehingga orang akan konsisten dalam melakukan manajemen risiko dalam aktivitasnya. Kemudian yang kelima, ketepatan metode pengembangan manajemen risiko. Jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Prosedur harus didokumentasikan, implementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan. Hal ini supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil, memperhatikan adanya kondisi di lingkungan organisasi publik yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap risiko. Maka kelima langkah di atas perlu dilakukan secara berulang guna terciptanya suatu budaya risk management awareness. Pelaksanaan 5 tahapan membangun budaya peduli risiko secara berulang-ulang akan terbangun kebiasaan untuk
mengelola resiko atau risk management habit. Kemudian selanjutnya, jika risk management habit dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang, maka kemudian akan terbangun suatu risk management culture. Risk management culture penting karena dalam sektor publik kita tidak pernah bisa lepas dengan ketidakpastian. Krisis finansial yang terjadi di AS merupakan contoh bagaimana risk management culture dilupakan. Ketika suku bunga rendah, kredit dikucurkan tanpa pengendalian yang baik. Kemudian ketika suku bunga naik, maka terjadilah banyak kredit yang macet. Ini menghasilkan efek domino karena dari kredit-kredit tersebut banyak yang dipegang oleh sektor perbankan. Sehingga banyak sekali bank yang kemudian mengalami kerugian dan kebangkrutan. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu manajemen perubahannya. Di materi selanjutnya ini ada beberapa poin. Yang pertama itu yang harus kita jelaskan tentang pengertian manajemen perubahan, kemudian tujuan manajemen perubahan, ketiga itu tipe perubahan, keempat komponen manajemen perubahan, kemudian yang kelima tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Langsung saja masuk ke pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbarui sebuah organisasi. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Yang kedua itu tujuan manajemen perubahan. Mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan ini bertujuan untuk agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe ini memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Adapun 3 macam perubahan tersebut, yang pertama yaitu perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Kemudian yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Kemudian yang keempat, komponen manajemen perubahan. Teman-temanku sekalian, secara umum ada 8 komponen pada manajemen perubahan. Antara lain yang pertama, tujuan perubahan, yang kedua, aspek strategis yang perlu diubah, yang ketiga, strategi perubahan yang diterapkan, kemudian yang keempat, sumber daya, yang kelima, pimpinan perubahan, yang keenam, agent of change, ketujuh, organisasi, kemudian yang kedelapan yaitu target audience yang pasti. Selanjutnya yang kelima, tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa secara umum change management merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan. Sehingga dalam sebuah organisasi
terdapat beberapa tingkatan manajemen perubahan. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan individu. Tingkatan ini adalah yang paling dasar dari sebuah proses change management. Setiap individu memang selalu dan akan mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut tidak secara otomatis ke arah yang diinginkan. Kemudian yang kedua, perubahan organisasi. Manajemen organisasi dalam organisasi ini berkaitan sangat erat dalam manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka change management berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat bekerja secara efektif. Pimpinan harus memastikan sumber daya mana yang perlu berubah untuk kepentingan keberhasilan proyek dan upaya perubahan seperti apa yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, perubahan kemampuan organisasi. Pada tingkatan ini, teman-teman, change management berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Change management di sini bisa lebih kompleks, mencakup segala aspek organisasi. Misalnya, pimpinan memberikan perubahan terhadap metode pengukuran kinerja sebelumnya yang dinilai tidak dapat mempengaruhi untuk mendukung tercapainya target organisasi. Sehingga inisiatif seorang pimpinan di sini sangat dibutuhkan demi mencapai kemajuan organisasi tersebut. Oke, demikianlah. Itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.